Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi as-sidiki wal wafa. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya di dalam kesehari-harian kita sebagai pembelajar. Begitu juga salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaat beliau yang kita harapkan di hari kemudian. Baik, sebelum memaparkan penjelasan saya tentang tantangan dan masa depan ilmu, ada kalanya saya Hasmar Hidayat Arahab, NIM 18 40 100 209. Tugas ini saya lakukan untuk melengkapi tugas terstruktur pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Pak Mora Pemimpin. Baik, mungkin langsung saja berbicara tentang tantangan dan masa depan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi sebuah mata rantai kehidupan yang tak bisa mengikuti eksistensi manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan semakin maju menjadi bukti nyata akan pemikiran manusia yang semakin kompleks. Hasil-hasil pemikiran manusia dalam keilmuan dapat dilihat melalui kemajuan dalam berbagai bidang, seperti bidang teknologi dan komunikasi, seperti kita mengenal komputer, laptop, gadget, dan berbagai bidang-bidang lainnya. Kemudian, akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju ini juga diiringi dengan tantangan yang semakin berat jua. Ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dan penemuan dalam berbagai segi yang semakin mutakhir menjanjikan risiko yang semakin tinggi pula. Tentu baik bagi manusia maupun ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian, pola pikir manusia telah berkembang pesat. Manusia tak lagi mempercayai sesuatu berdasarkan mitos belaka. Mereka mulai melakukan analisa secara mendalam atas segala sesuatu. Pada masa ini, mereka hanya berpikir kritis saja, tapi juga mempertimbangkan aspek guna terhadap segala sesuatu. Kemudian, dalam mengkaji permasalahan di bidangnya itu sendiri, maka timbullah berbagai rancangan pola pikir manusia yang semakin maju dan kompleks terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Kemudian, adapun yang dapat saya paparkan tentang tujuan daripada pemaparan saya ini adalah mengetahui pengertian ilmu dan masa depan. Kemudian mengetahui gambaran perkembangan ilmu itu sendiri, mengetahui menjawab tentang tantangan ilmu di masa depan, kemudian mengetahui hubungan agama, ilmu dan masa depan ilmu itu sendiri. Kemudian adapun pengertian ilmu dan masa depan itu sendiri secara bahasa, ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab ilm, yang dapat diartikan sebagai tahu atau mengerti. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Perbedaan ilmu dan pengetahuan secara umum, pengertian ilmu merupakan kumpulan proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, metode ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengetahuan atau di dalam bahasa Inggris knowledge merupakan kumpulan fakta yang termasuk bahan dasar dari suatu ilmu itu sendiri, sehingga pengetahuan belum bisa disebut sebagai ilmu, sedangkan ilmu sudah bisa disebut sebagai pengetahuan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Kemudian
saya akan sampaikan beberapa pengertian ilmu melalui beberapa ahli seperti yang saya kutip di sini. Ada Carl Person. Apa kata Carl Person tentang ilmu? Ilmu merupakan keterangan yang konsisten dan informasi tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita akan mengacu kepada John G. Kemeny. Ilmu itu sendiri, kata John G. Kemeny, merupakan semua pengetahuan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode ilmiah. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu merupakan produk atau hasil dari sebuah proses yang dibuat untuk menggunakan metode ilmiah sebagai suatu prosedur cara. Kemudian, apabila saya rangkum, pengertian ilmu itu sendiri berarti sebuah proses, kumpulan proses, prosedur dengan kajian ilmiah yang sederhana, yang memiliki kebermanfaatan untuk manusia itu sendiri. Bagaimana dengan masa depan? Sedangkan masa depan adalah masa yang paling depan. Setelah itu sudah tidak ada lagi masa. Berarti pikiran awam saya dahulu bahwa masa depan itu adalah seperti saya akan menjadi tentara di masa depan. Saya akan menjadi polisi. Saya akan menjadi penceramah. Yang ternyata setelah saya mempelajari tantangan dan masa depan ilmu itu sendiri, masa depan itu sendiri ternyata tidak itu saja. Bahkan hal ini dinyatakan salah secara keilmuan. Karena masa depan itu sendiri adalah suatu masa yang paling depan, yang dimana masa itu sendiri yang paling depan, tidak ada lagi masa setelahnya. Nah, dengan hal tersebut, masalah keadaan masa depan tersebut di mana harus dipersiapkan khusus menurut pendapat saya sendiri, masa depan sangat rawan sekali yang banyak mendukung bencana-bencana besar bagi siapa yang memasuki masa tersebut. Apabila masa depan diartikan salah, seperti diartikan masa yang saya sebutkan tadi, maka persiapan seseorang akan dikonsentrasikan secara penuh kepada hal-hal yang di atas. Baik, kemudian saya akan menuju kepada gambaran perkembangan ilmu di masa depan. Baik, saya akan memperumpamakan untuk lebih jelas tentang gambaran perkembangan ilmu di masa depan itu sendiri.